wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ketiga tentang sabar. Hadis nomor 40 kita akan simak. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, la yatamanayyanna ahadukumul maut lidurin asobah fa in kana la budda fa'ilan fayaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Muttafaq alaih. Rasulullah telah bersabda, janganlah seorang dari engkau mengharap-harapkan tibanya kematian. Lidurin asobahu, disebabkan adanya sesuatu bahaya yang menimpanya. Fa in kana labudda fa'ilan yanhun, tetapi jika ia terpaksa harus berbuat demikian, fayaqul, maka ucapkanlah, Allahumma ahyini, ya Allah, tetapkanlah aku hidup, maka natil hayatu khairoli, selama kehidupanku itu masih merupakan kebaikan untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafat khairoli, apabila kewafatan itu merupakan kebaikan untukku. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud muttafaq alaih artinya disepakati olehnya. Maksud adalah hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Derajatnya sangat sahih. Isinya menjelaskan bahwa mungkin suatu perkara akan menimpa kepada seseorang di antara kita. Orang Sunda mengatakan hirup teunut paeh teu hos. Apa artinya? Diganggayong, ya. Jadi hidup pun tak mau, hidup segan, mati tak mau, kan gitu Pak ya? Ya. Karena musibah yang berat diderita oleh seseorang, banyak penyakit yang dia rasakan, berobat kemana-mana tidak pernah sembuh, sampai menjual sawah juga ternyata sawahnya terjual, uangnya habis, penyakitnya semakin bertambah. Kemudian rumah juga dia jual, semuanya dijual, hartanya habis semuanya untuk menebus apa? Kesehatan bagi dirinya. Ternyata tidak pernah dia raih. Nah, maka muncul kan bisikan dalam hatinya, nah menikir-kir teuing cenah hirup teh gitu kan. Teu kuat geus teu maotkeun cenah abdi teh. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Yang pada hakikatnya Nabi melarang kepada umatnya untuk berharap untuk meninggal dunia.
itu kematian atau tambah usia, kita tidak bisa berharap banyak. Kita hanya bisa memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Orang meninggal dunia, kemudian caranya, kemudian tempatnya, kapan wafatnya, itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jangankan kita, Pak ya, bahkan binatang yang kecil pun semacam tumila, tahu nggak tumila? Ini tumila kapan ditinesna ku Bapak, itu telah ada catatan di alam mahsyar, di Lauhul Mahfuz semuanya juga. Ya. Bahkan daun yang jatuh dari rantingnya pun, selai daun yang jatuh dari rantingnya, kapan dia sampai ke tanah, tertiup oleh angin, terus sampai hancur, itu tercatat semuanya. Apalagi manusia, dicatat segala sesuatunya. Kapan kita wafat, di mana kita wafat, kita hanya punya kemampuan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Wa tawaffani ma'al abror, itu kan diantaranya. Ya Allah, wafatkanlah saya beserta orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, ketika musibah yang kita derita selama ini begitu berat kita rasakan, ya, maka diharamkan untuk melaksanakan perbuatan yang dosa besar, yaitu membunuh diri. Ada orang yang bunuh diri menjatuhkan di lantai yang ke-12. Ada orang yang bunuh diri meminum racun tumila. Ada yang bunuh diri dengan menusukkan belatinya ke jantung. Itu banyak ragam yang mereka laksanakan dengan harapan apa? Mereka bisa mati dengan segera. Ya, tuh. Islam memberikan bimbingan kepada kita. Kata Nabi, Fa'in kana labuda fa'ilan, tetapi jikalau ia terpaksa harus berbuat demikian, berbuat apa? Ingin segera meninggal dunia, jangan muncul kalimat ya Allah wafatkanlah saya, ya Allah matikanlah saya, atau dia sampai bunuh diri. Itu bukan merupakan ajaran dari Islam. Maka Nabi memberikan pendidikan kepada kita dengan satu ungkapan fa'in kana labuda fa'ilan, tetapi jikalau ia terpaksa harus berbuat demikian, ingin segera meninggal dunia, falyaqul, maka mintalah kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah. Dua macam sedoanya, ya. Yang pertama, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li. Itu yang pertama. Ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama kehidupanku itu masih merupakan kebaikan untukku. Tidak ada kata-kata frustrasi, tidak ada. Ya Allah, tetapkanlah aku hidup, sehatkanlah aku, sejahterakanlah aku jika ini kehidupanku lebih baik bagiku. Kan kebaikan yang kita minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang kedua, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairoli, dan wafatkanlah aku apabila kewafatanku itu merupakan kebaikan pula untukku. Dinilainya apa Pak? Kebaikan. Karena untuk apa kita bertambah usia, semakin tua semakin banyak keburukan. Itu kan merupakan orang yang tidak beruntung. Orang yang beruntung itu ialah mereka yang ketika bertambah usia maka bertambah pula kebaikan. Usia kita pasti bertambah enggak? Pasti bertambah, tapi jatah kehidupan semakin berkurang. Sekarang kan tanggal 15 bulan Juli, besok tanggal 16, terus kan maju itu waktu. Enggak ada seorang pun yang bisa menyetop pergeseran matahari, bulan, bumi dan sebangsanya. Nah, pergerakan matahari, pergerakan bumi itu menunjukkan waktu semakin berjalan, maka langkah kaki yang kita laksanakan itu merupakan dilalah kita sedang menghabiskan usia kita, waktu kehidupan kita, Pak. Contoh, saya lahir di titik ini, Pak ya. Saya lahir di titik ini, Pak. Tepatnya 6 Juli, tahunnya mau dibeja-beja, genep Juli pokoknya, Pak ya. Saya lahir di sini, Pak. Nah, di sini. Batas kehidupan saya, Pak, misalnya di sini. Ini merupakan batas kehidupan saya. Kalau saya dijatah hidup oleh Allah hanya 60 tahun, Pak ya,
Berarti saya di sini sekarang. Saya di sini. Saya pas sekarang 57 tahun. Lebih 8 hari, Pak. Itu kan? Lebih 8 hari, kan? Saya 57 tahun 8 hari duka sabaraha jam ta. Saya di sini batas hidup saya. Berarti saya sudah jauh melangkahkan kaki. Apabila kita jauh melangkahkan kaki dari titik kelahiran, logikanya semakin mendekati titik kematian. Sebenarnya begitu. Tidak akan ada orang semakin tua semakin sakti, tidak akan ada. Yang ada orang semakin tua semakin reyot, semakin peot, semakin berkurang berbagai macam kekuatannya. Ayah senapa saurang beki kolot beki sakti saha malampir ngan eta hiji-hijina nini beki kolot beki sakti, eta ada film gitu kan Pak ya. Nah itu yang pokok manusia tentu semakin lama semakin hilang berbagai macam kekuatannya. Allah kan berfirman, kami menjadikan kalian pertama lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan beruban. Tamat deh Pak. Allah mengatakan kekuatan hanya 1 kali, kelemahannya 2 kali. Kita dilahirkan dulu kita bisa apa? Hanya menangis, Pak ya, hanya menangis. Orang sekitar kita mereka merasa bahagia karena ada makhluk yang baru dilahirkan. Cirinya apa? Tetangga banyak yang datang ngirim opor hayam, ngirim sop iga, sop buntut. Untuk siapa? Bukan untuk bayi, tapi bikin bapakna gitu kan, jeung indungna. Itu kan orang merasa bahagia itu kan Pak ya. Dulu kita dilahirkan hanya bisa menangis, itulah kelemahan kita. Beranjak masuk pada usia kanak-kanak, kemudian usia anak-anak, kemudian usia remaja, kemudian dewasa. Nah, mulai di sana Pak ya. Dewasa masuk usia tua. Nah, tua. Setelah tua kemudian manula, tos manula kemudian ya tamat hidup kita, beres. Ya. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan. Semakin banyak harta yang kita miliki, bukan semakin kita menjadi hebat dan kuat, bukan. Tapi kalau kita lebih banyak bersedekah, banyak yang menjemput nanti kepada kita pada hari kiamat. Kita wafat, banyak yang kita tinggalkan. Kalau anak-anak kita tidak soleh, tentu mereka akan berebut warisan kita. Ya. Jadi orang hidup itu tentu akan berujung kepada kematian. Orang yang sehat tentu akan sakit. Nah, ketika suatu ketika kita dapat musibah yang berat, lalu muncul harapan ingin meninggal dunia, jangan muncul kata ya Allah wafatkanlah aku, nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi inilah ucapan yang Nabi ajarkan. Ya. Bapak nanya kepada saya, Pak Ustadz, pernahkah Pak Ustadz berdoa kalimat seperti ini? Ya bukan pernah, suka berdoa kalimat seperti ini ya. Karena kita berpikir kehidupan asa kitu-kitu kan ya Pak ya. Bangun pagi, kemudian sholat malam, kemudian berangkat pengajian, habis pengajian pulang ke rumah, aya di rumah beberes naon we, sakapeung sasapu di pinggir jalan komplek, kemudian mata motor kotor kumah, kotor kumah, dan pikir saya hirup teh kieu wae teh gitu kan Pak ya. Ada peningkatannya, pukul 8 siap-siap pikeun jum sampai pukul 9, lalu siap-siap pikeun berangkat Jumatan, geus Jumatan berangkat ngaji lagi, tos ngaji pulang ke rumah, beres maghrib ngaji. Ya Allah, kieu kan hirup teh Pak ya. Itu muncul kan rasa jemu Pak, ngarah teh jemu piknik itu kan hakikatnya. Piknik itu kan untuk menghilangkan stres gitu kan Pak ya. Jadi apa nilai kehidupan kita ini Pak? Nah maka mintalah kepada Allah. Semuanya kan kebaikan sebenarnya juga Pak ya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Ya. Ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama hidup kehidupanku itu masih merupakan kebaikan bagiku. Dan wafatkanlah aku apabila kewafatan itu merupakan kebaikan untukku. Tanya hati bapak dan ibu, pernahkah
kita dapat musibah yang berat untuk kita hadapi, kalau pernah jangan melamun, kalau pernah bukan curhat kepada orang lain, tapi curhatkanlah keluhan kita kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Allah sangat senang mendengar rintihan, mendengar doa hambanya, apalagi bil ashar, di waktu sahur. Allah sangat senang. Ketika kita bangun pukul 3 dini hari, kita bersuci, kemudian kita juga mendirikan sholat tahajud, masih banyak waktu, merapatlah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka keluhan kita kepada Allah akan didengar, Allah senang kepada suara-suara kita, daripada kita mengeluh kepada orang lain. Kita mengeluh kepada orang lain, setelah hidup ini susah sebenarnya. Ya kita juga jawab lumayan lah. Susah ke masih karena hirup itu kan contoh Pak ya. Jadi jangan sarua nah udah abdi sana sarua teu ripuh sana hirup teh timbang nu katilu ya. Itu kalau orang bicara masalah susah tentu mereka tidak mau kalah. Tak mau kalah. Di masna ieu senanya jabah sana HP beak pulsana itu PLN disadar tititan geus dibayar. Sana komo abdi itu. Sana komo abdi. Ada ripuh semuanya Pak ya. Nah itu janganlah walaupun ripuh kita dagangkan kepada orang lain. Kalaupun memang begitu ya kita merapat kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Nah itu penjelasan di hadis nomor 40. Sekarang hadis nomor 41 ya. Nah. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdullah yaitu Khabbab bin Arad, semoga Allah ridho kepadanya, qal, dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu bidillil Ka'bah. Kita mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika itu meletakkan pakaian burdahnya di bawah kepalanya sebagai bantal dan berada di naungan Ka'bah. Di para sahabat mengadu kepada Nabi, lapor kepada Nabi, karena Nabi merupakan orang nomor 1 di dunia Islam, termasuk orang nomor 1 di kalangan para sahabat. Mengadu kepada beliau para sahabat. Itu yang Nabi itu pada saat itu lagi tiduran gitu kan Pak ya. Tiduran menggunakan bantal dari burda. Itu burda merupakan jaket yang tebal terbuat dari ada bulu dombanya Pak ya. Nah. Kita berkata, faqulna, kami berkata, kata para sahabat, ala tastansirulana, ala tad'ulana, kata mereka. Mengapa Tuhan tidak memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kita sehingga kita ini bisa menang? Jadi kan dalam kondisi perang itu kalah Pak. Perang Hunain juga kalah. Kemudian perang perang Khandaq juga dapat kekalahan. Ini kenapa kalah kita? Bukankah kita itu merupakan pasukan muslim yang sengaja untuk membela agama Allah, menegakkan kalimat itu? Kenapa kalah? Orang yang ada dalam pembelaan agama yang hak harusnya apa? Menang, tidak boleh kalah. Nah itu kan kita begini kan logikanya Pak. Jadi harusnya tuh ahli masjid mereka menang, tidak boleh dapat kekalahan. Orang yang ini ibadah harus bahagia kehidupan, tidak boleh mereka susah. Sahabat pun begitu pola pikir mereka. Kenapa ketika perang Uhud kita kalah? Bukankah kita merupakan pasukan yang membela agama Allah? Apa itu tidak menolong kepada kita? Nah maka sahabat datang kepada Nabi menyampaikan berbagai macam keluhannya. Ala tastansirulana, ala tad'u lana. Ya. Mengapa Tuhan tidak memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kita sehingga kita bisa menang dan berbagai macam peperangan? Faqal, kemudian Nabi bersabda, qad kana man qablakum yukhadu rajul payufaru lahu fil ardi fi ja'li fiha. Nabi berikan jawaban seperti ini. Pernah terjadi, kata Rasulullah,
terhadap orang-orang yang sebelummu, yakni zaman nabi-nabi yang lalu, yaitu ada seorang yang diambil oleh musuhnya karena ia beriman, kemudian digalikanlah tanah untuknya dan ia diletakkan di dalam tanah yang tadi. Maksudnya apa, Pak? Ada orang yang dibawa, dibunuh, kemudian dikubur hidup-hidup. Penyebabnya apa? Karena mereka itu beriman. Sekarang kalian perang kemudian kalah lalu mengeluh kepada saya untuk memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, enggak seperti itu kata Nabi. Hidup merupakan perjuangan. Hidup merupakan ujian dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan punya anggapan orang yang beriman, orang yang bertakwa hidupnya akan bahagia di dunia. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Akan ada nanti musibah dari Allah yang Maha Kuasa. Contoh yang menimpa Bilal bin Rabah, Pak. Dia sampai dan disiksa kan oleh orang-orang kaum kafir musyrikin di kota Mekah. Penyebabnya apa? Karena dia mempertahankan kalimat tauhid, kalimat ahad, kalimat esa atau satu atau apa maha tunggal. Kemudian keluarga Ammar bin Yasir atau Yasir. Karena dia mempertahankan kalimat tauhid, apa yang dia terima? Disiksa oleh orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Sampai Sumiati, namanya Sumiati ya. Itu Sumiati bukan orang Bojong Soang, tapi sahabat Nabi ya. Ada nggak di sini Ibu Sumiati? Mana? Oh, asli Ibu Sumiati? Alhamdulillah ya. Semoga bukan semoga, ini Sumiati ini gini ya. Dia kan ditelanjangi, Pak. Digantung, ditusuk bagian alat vitalnya oleh orang-orang kafir Mekah musyrik karena mengatakan kalimat tauhid. Kemudian Yasirnya, suaminya atau bapak Ammar itu sampai direbus. Ammar menyaksikan, Ammar memperhatikan ya. Nah, sampai dia menyatakan kata-kata kufur kepada agama Nabi Muhammad, saking tidak kuatnya melihat ajab siksa orang kafir kepada kedua orang tuanya ya. Penyebabnya apa? Mempertahankan kalimat tauhid, mempertahankan keimanan. Nah, kalau kita seperti mereka, apakah kita akan kuat, akan tahan? Ya, tidak. Maka mohonlah kepada Allah, wala tuhamilna ma la taqata lana bih ya. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami perkara yang kami tidak mampu untuk menanggulanginya. Ya, mintalah kepada Allah. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan suka mengeluh, membanding-bandingkan. Kenapa orang lain yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tapi usahanya maju? Sementara aku rajin baca Quran, rajin ke masjid, rajin berjamaah, tapi itu maju-maju usahanya. Ya gampil yang maju menganggrib bakal maju. Anggrib kan bakal maju. Jangan suka membanding-bandingkan, Pak ya. Karena ada orang yang kufur, mereka sejahtera ekonominya. Ada orang yang kufur juga bangkrut perekonomiannya. Tidak sedikit orang yang beriman, orang yang bertakwa, mereka disejahterakan ekonominya oleh Allah yang Maha Kuasa. Juga ada umat Islam yang beriman, yang bertakwa juga mereka hidupnya selalu susah dan susah. Itu merupakan kehendak Allah yang Maha Kuasa ya. Bukan merupakan sebuah pilihan kita, tapi ketetapan dari siapa? Dari Allah itu kan. Kita tidak bisa memilih, kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa. Ini lanjutannya, Pak. Langsung kita lihat terjemahannya. Selanjutnya didatangkanlah sebuah gergaji dan diletakkan di atas kepalanya. Kepala siapa? Kepala seorang nabi. Diragaji tan nabi teh bu atuh baheula mah. Seterusnya kepalanya itu dibelah menjadi dua. Selain itu ia pun disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Jadi ada nabi yang dikejar oleh orang-orang kafir, kemudian pohon yang gede dia dengan izin Allah Maha Kuasa terbelah, masuklah dalam tubuhku, masuk langsung rapat pohon yang tadi, Pak. Nabi siapa namanya? Nabi Zakaria. Orang-orang pun melihat tebang pohon yang tadi gergaji dibelah, diragaji, termasuk dengan Nabi Zakarianya, Pak.
Kata kita, piraku Nabi seperti itu? Bukankah Nabi merupakan pesuruh Allah, utusan Yang Maha Kuasa? Enggak boleh seperti itu. Kenyataannya tidak demikian. Tidak demikian. Tetap setiap manusia, apakah mereka orang yang beriman atau mereka tidak beriman, pada hakikatnya akan dapat ujian dari Allah Yang Maha Kuasa. Maka kita diwajibkan untuk menyikapi dengan penuh kesabaran. Tidak gaji kita apa? Ada lagi Nabi yang disisir, bukan dengan sisir rambut. Ya ini, bukan. Tapi sisir yang terbuat dari besi yang tajam, dimasukkan ke tubuhnya, dikeruk. Habis nggak dagingnya? Ya habis. Apakah mereka menghentikan dakwahnya, menghentikan ngajinya? Enggak, terus berjalan. Sampai ada orang yang begini, dulu saya ketika tidak pernah ngaji ke masjid, usaha saya maju. Tapi begitu gabung ngaji jeung Ustaz Uwa, usaha saya jadi bangkrut. Begitu betul. Nah, geus semua ngaji deui. Nah, ini kan baru diuji dan usaha yang di-stop oleh Allah, tentu mereka kajian. Dimunculkan pernyataan gara-gara ngaji jeung Ustaz eta, usaha saya jadi bangkrut cenah ayeuna. Geus semua ka masjid moal ngaji deui. Sampai sekarang tidak pernah ngaji sampai sekarang. Alasannya apa? Karena ke masjid, karena ke pengajian, karena salat berjamaah, usaha saya jadi bangkrut. Berarti sangat cinta ke kehidupan yang bersifat duniawi. Allah memuji orang yang tadi. Nah, sementara para nabi, kata Rasulullah, kan Pak ya, ada yang digergaji, ada yang dibunuh, kemudian dikubur hidup-hidup, kemudian disisir dengan besi, namun ternyata mereka melanjutkan dakwahnya. Kata bapak dan ibu, eta mah pansena nabi, punya kekuatan kesabaran. Itu merupakan contoh buat kita. Yang disebut kehidupan tentu di dalamnya akan banyak ujian dari Allah. Kita berkewajiban untuk nikmat dengan sifat sabar dan tawakal, kan gitu ya. Nah. Yakni ia tetap beriman kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya Allah sungguh akan menyempurnakan perkara ini, yakni agama Islam, sehingga seorang yang berkendaraan yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti melainkan Allah. Maksudnya itu Sana'a merupakan ibu kotanya Yaman dulu Pak ya. Berjalan dari Sana'a ke Hadramaut itu menunjukkan perjalanan yang banyak bahayanya Pak. Jarang orang yang berangkat di Sana'a ke Hadramaut dia pulang selamat. Jarang terjadi. Kebanyakan dia pulang tinggal nama karena dibunuh oleh para begal di perjalanan. Tapi orang ini kata Nabi, dia berangkat. Tidak ada satupun yang dia takuti melainkan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini merupakan karakter kejiwaan yang sulit kita miliki. Ya. Atau karena takut pada serigala atas kambingnya. Sebab takut sedemikian ini lumrah saja. Kita takut oleh musibah, kita takut oleh binatang buas, kita takut oleh para begal, itu merupakan sifat yang manusiawi. Jangan ketakutan kita oleh makhluk ternyata menyetop kita untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau bapak dan ibu sudah bersiap meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, maka harus siap juga kita akan menerima ujian dari Allah yang Maha Kuasa. Semakin hebat iman seseorang, maka semakin ditingkatkan musibah dari Allah yang Maha Kuasa. Kuat nggak kita untuk mengatasinya? Itu, ya. Nah. Sekarang hadis nomor 42, ya, 42. Ini pun saya bagi menjadi beberapa bagian. Dari Ibnu Mas'ud, ketika hari peperangan Hunain, Rasulullah melebihkan atau mengutamakan beberapa orang dalam pemberian pembagian ghanimah atau harta rampasan perang.
lalu memberikan kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta, dan memberikan kepada Uyainah bin His seperti itu pula 100 ekor unta. Jadi sudah berapa ekor unta yang dirampas oleh para sahabat dan Rasul itu banyak sampai ribuan, Pak. Itu dibagi-bagi menjadi ghanimah, harta rampasan perang yang dibagikan kepada para sahabat yang ikut berperang, Pak, ya. Juga memberikan kepada orang-orang yang termasuk bangsawan Arab dan mengutamakan dalam cara pembagian kepada mereka tadi. Nah, Nabi itu memberikan pembagiannya dengan tidak merata. Kepada sahabat ini 100, ini juga 100, ia mah 50, ia mah 5, ia mah 10. Nah, sikap Nabi yang tadi apakah termasuk pembagian yang adil enggak, kata Bapak dan Ibu? Ia daging kurban beres 5, ia mah sana 3, ia mah hiji tong diberes sana, ia mah itu adil enggak? Adil gitu kan. adil gitu ya, Pak, ya. Nah, lanjut dulu Pak, ya. Nah. Kemudian ada seorang lelaki berkata, demi Allah, pembagian secara ini sama sekali tidak ada keadilannya dan agaknya tidak dikehendaki untuk mencari keridhaan Allah. Ini ada seorang laki-laki yang berani mendebat kepada Rasulullah. Lupa dia kan Rasul merupakan orang pilihan Allah. Rasul merupakan orang yang tindakannya dapat bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, cara yang tadi kata laki-laki ini tidak adil. Laki-laki yang tadi bilang Nabi seperti itu, Pak. Saya lalu berkata, demi Allah, hal ini akan saya beritahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini si laki-laki di belakang ngomong nate, Pak, bukan di hadapan Nabi. Teu adil ta Nabi teh cenah, ya. Lamun di urang mah ketika kurban di absen ku panitia kan. Ini mana anu ngabantuan sok misa, ya anu kurban saking urang dibagikeun ku panitia teh bagikeun. Tosnya beres, bubar semuanya. Nah, orang yang berkurban di belakang ngomong. Tuh bener tah panitia teh cenah. Teu adil ngabagikeun teh. Nah, bisa diberi cokor sapi nu hareup itu cenah nu tukang diberena nu tukang sikan sate cenah. Cek anu ieu nya kumaha yang dua hareup jeung tukang itu kan. Nah, itu ngomongnya di belakang semuanya, Pak. Kalau memang ada sesuatu yang kita tidak sepakat, jangan di belakang, sampaikan dalam musyawarah. Sampaikan dalam keputusan ketika digulirkan kepada mereka. Nabi pun kan sama para sahabat hari bagikan, iya 100, 150, 2, 5, 10, beres, bubar semuanya. Di belakang ada orang yang ngomong gitu kan. Nah, ini diantaranya. Demi Allah, pembagian secara ini sama sekali tidak ada keadilannya dan agaknya tidak dikehendaki untuk mencari keridhaan Allah. Saya lalu berkata, saya teh saha ieu teh, Pak? Nah, yang tadi Pak Ibnu Mas'ud, Pak, ya, sahabat Nabi ini kan yang ikut menyaksikan. Demi Allah, hal ini akan saya beritahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan namimah. Namimah itu kan ngadu domba, Pak, ya, tapi untuk mencari tabayun ini, ya, untuk mengklarifikasi kenapa Nabi bersikap seperti itu, sementara ada orang yang tidak menerima pembagian dengan cara begitu, ditabayunkan. Saya pun mendatanginya, terus memberitahukan kepada beliau tentang apa-apa yang dikatakan orang tadi. Maka berubahlah warna wajah beliau sehingga menjadi semacam sumbak merah padam karena Nabi itu marah. Lalu Nabi bersabda, siapakah yang dapat dinamakan adil? Jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil juga, bisa hadei. Saya merupakan utusan siapa? Utusan Allah. Ini pembagian bimbingan di Allah yang Maha Kuasa. Ente ngomong tidak adil, sahadei kalian bisa adil. Kalau bukan Allah dan Rasulnya, gitu kan? Nabi marah pada saat itu, Pak. Ya. Kalau dituduh oleh seseorang, Nabi bersikap tidak adil. Selanjutnya beliau bersabda, Allah merahmati Nabi Musa.
ia telah disakiti dengan cara yang lebih sangat dari ini, tetapi ia tetap sabar. Saya sendiri berkata, semestinya saya tidak memberitahukan, dan saya tidak akan mengadukan lagi sesuatu pembicaraan pun setelah peristiwa itu kepada beliau lagi. Jadi ini Ibnu Mas'ud kaduhung kenapa melaporkan hal yang tadi kepada Rasul, Pak ya. Sebaiknya geus jempelah urang tarimakeun kan gitu, Pak ya. Nah, di sini kenapa Nabi mengatakan Allah merahmati Nabi Musa, Pak? Ini bagaimana nisbahnya, bagaimana korelasinya, Pak? Nah, korelasinya itu setiap nabi akan mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari para pengikutnya. Sebenarnya juga begitu. Apalagi Nabi Nuh alaihissalam disakiti bukan oleh orang lain, tapi oleh siapa? Anggota keluarganya. Oleh Cek Wagilah. Siapa Wagilah teh? Istri Nabi Musa dan Cep Kanan. Siapa anaknya? Nabi Musa, Nabi Nuh, itu kan. Wagilah itu istri Nabi Nuh, Kanan anak Nabi Nuh. Dia merupakan dua orang yang membendung proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad banyak yang menyakit pada beliau, termasuk para sahabat. Siapa diantaranya? Orang yang tadi menuduhkan Nabi Muhammad tidak berlaku adil, Pak ya. Nabi marah pada saat itu. Maka kata Nabi, akan baik. Allah merahmati Nabi Musa. Ia telah disakiti dengan cara yang lebih sangat dari ini, tetapi ia tetap sabar. Maksudnya, aku juga akan tetap sabar, tapi mengklarifikasi caranya seperti itu. Jadi ini pembagian merupakan bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, Ibnu Mas'ud langsung dia berbicara di hati-hati. Saya sendiri berkata, semestinya saya tidak memberitahukan dan saya tidak akan mengadukan lagi sesuatu pembicaraan pun setelah peristiwa itu kepada beliau lagi. Kaduhungeun tadu Mas itu, Pak. Kenapa dia bilang kepada Nabi hal yang tadi, Pak ya? Satu lagi, Pak ya, 43, Pak. Dari Anas berkata, Rasul bersabda, jikalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka ia mempercepatkan suatu siksaan atau penderitaan sewaktu dunia. Tetapi jikalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka orang itu dibiarkan sajalah dengan dosanya sehingga nanti akan dipenuhkan balasan atau siksanya pada hari kiamat. Kita ketika membaca hadis ini kan muncul kekhawatiran dalam diri kita, Pak. Mulai dari dewasa sampai sekarang, yang Bapak Ibu rasakan ternyata nggak ada kok sesuatu musibah atau bencana yang berat yang pernah saya alami. Mestikah kita bahagia atau mestikah kita merasa ragu? Ya, ibadah tenang, ibadah juga tentram, anak-anak juga sukses semuanya. Mereka rajin beribadah, mereka merupakan anak-anak yang soleh dan soleha. Istri juga termasuk istri yang soleha. Kata ibu, suamiku juga termasuk suami yang soleh. Ini di sini mana letak musibahnya? Kenapa aku belum pernah merasakannya? Perlukah kita menantang musibah kepada Allah yang Maha Kuasa? Oh jangan, kenapa menantang? Ya, tidak boleh. Bisa saja itu merupakan doa kita kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Terus apa lagi? Wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna, dan sampai berikutnya. Itu kan Pak ya. Nah, apakah suatu keniscayaan orang yang beriman dan bertakwa itu harus ditimpai musibah yang berat kepada dirinya? Enggak juga. Ya. Enggak juga. Kita kan mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa klimaksnya? Wa qina adzabannar. Kita berharap kebaikan di dunia dan di akhirat.
Ini kalimatnya kan idza aroda, bisa terjadi juga bisa tidak terjadi. Jikalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka ia mempercepatkan suatu musibah, penderitaan sewaktu di dunia. Itu bisa terjadi, juga bisa tidak terjadi. Tetapi jikalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka orang itu dibiarkan sajalah dengan dosanya, sehingga nanti akan dipenuhkan balasan atau siksanya pada hari kiamat. Ya. Orang-orang pelaku maksiat, kata kita ini orang pelaku maksiat, kenapa tuh hidupnya bahagia? Berarti orang itu ada dalam sebutan hadis yang di bawah yang tadi, dibiarkan oleh Allah. Dalam satu versi Nabi bersabda, apabila kalian melihat idza ra'aitallaha yuti abdan alam ma'ayisi, kata Rasul, apabila kamu melihat tahu Allah memberikan berbagai macam kehidupan dunia yang hebat kepada orang dan dia dalam kemaksiatan, ingatlah kata Rasul, innama huwa istidrajum minallah, itu merupakan sungkunan dari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Nah, tentu kita berharap kebahagiaan kita bukan sebatas di akhirat, tapi di dunia pun kita ingin hidup bahagia, Pak ya. Nah, ini lanjutannya, Pak ya. Tos 5 tos. Dan Nabi bersabda juga, riwayat Anas, sesungguhnya besarnya balasan atau pahala itu bergantung kepada besarnya bala yang menimpa. Jadi besarnya pahala itu bergantung kepada musibah yang dia terima. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum, maka mereka itu diberi cobaan. Oleh sebab itu barang siapa yang rela menerima musibah tadi, bala itu ada musibah, Pak ya, ia akan memperoleh keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang uring-uringan, frustrasi gitu kan, kecewa, maka ia memperoleh kemurkaan dari Allah pula. Jadi buat kita, Pak ya, buat kita, apabila suatu ketika kita dapat musibah dalam keluarga, musibah di tempat kita bekerja, musibah bersama teman-teman dekat kita, nah, itu tentu akan ada gesekan di rumah tangga, gesekan di tempat kerja kita, ada gesekan bersama warga. Itu merupakan hal yang biasa, tapi jangan dibiarkan. Carilah solusi yang paling baik dan yakinkan itu merupakan bagian dari cara Allah untuk menguji kepada kita, apakah kita nerima dengan kesabaran atau kita tidak nerima dengan penuh kesabaran. Misalnya di antara anak-anak kita ada yang kemarin ketika SMBTN lulus, UTBK juga lulus, itu kan, orang tuanya berharap anak saya bisa kuliah di ini, nanti kalau di sini kuliah akan jadi begini gini. Wah, muncul berbagai macam hayalan. Ternyata apapun yang dicita-citakan lasut semuanya, batal semuanya. Muncul enggak kecewa dalam hati? Salah enggak? Enggak, itu kan manusiawi. Itu kan manusiawi. Orang yang beriman tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu banyak orang yang disalahkan. Coba amun baheula ikut bimbel maka itu bakal lulus cenah ayeuna. Gara-gara teu bimbel jeung teu lulus seperti cenah mah mun bimbel katabrak ku mobil bakal maot tah kata geus cenah. Itu cuk budak tembung eleh gitu kan payah. Ti udah kita enggak perlu saling salahkan, terima saja. Ikhtiar yang maksimal, kerja yang doa yang ikhlas, kerja yang optimal, kemudian hasilnya ternyata tidak seperti kita harapkan, udah kita bertawakal kepada Allah yang Maha Kuasa. Tawakal merupakan cara yang paling bagus. Apa tawakal? Berserah diri kepada Allah. Cik orang tua nanti bilang kepada anaknya, kak sabar kak ya, kakak dulu kan bimbelnya juga sering rajin ke sekolah, tugas-tugas dikerjakan, tapi kenapa tidak lulus? Itu merupakan cara lain Allah memberikan yang terbaik kepada AA. Cik budak nanti, iya senama anggus tentram kehidupannya, dia kan menerima. Ini ketetapan dari Allah yang Maha Kuasa gitu kan Pak ya. Kalau mereka saling salahkan, kalau mahal-mahal sana bimbel teh heula da ulin wae samaneh mah tuh da
Jadi wasana kieu itu kan anaknya terima enggak? Oh, udah wah rame kan Pak ya. Tentunya apa yang rugi? Kuliah nanti diterima di rumah tangga para sehat. Apa keuntungannya? Dapat pahala dari Allah. Itu kan dapat pahala. Tapi kalau mereka saling menasehati, muncul kata-kata sabar, ya mah aku terima sajalah apapun yang Allah tetapkan kepada AA. Allah ridho kepada orang yang tadi. Nah harus seperti itu, ya, harus seperti itu. Karena memang ada ibu-ibu pengajian yang sabina, ya, begitu saya masuk tuh ke gujrud, diterima nggak? Sampai karame gitu kan? Apa Ustadz jempe gitu kan? Ngaji. Ketika pulang rame lagi kan gitu. Disakanakan mereka tidak menerima keputusan dari Allah yang Maha Kuasa. Orang yang beriman ketika muncul sesuatu yang dia harapkan, jangan saling salahkan. Udah harus introspeksi diri, terima dengan kesabaran, berujung kepada tawakal. Itu merupakan cara yang paling baik. Itulah umat Islam yang punya sifat sabar dalam dirinya. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Pak ya, tentang bab sabar, masih melanjutkan dari hadis-hadis yang sebelumnya. Nah dari bahasan yang saya sampaikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan kalau ada. Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Ada nggak pertanyaan? Pas? Iya pas. Ya karena kalau sudah pas ya sudah saja, kenapa dipaksakan Pak? Ya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sudah tadi saya simpulkan di awal, yang pada hakikatnya jangan kita henti-henti untuk senantiasa mengadu, merintih, memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, kapan waktunya? 24 jam. Tapi yang paling Allah sukai ialah pada waktu sahur. Wa mustaghfirina bil ashar, kata Allah, dan Allah sangat senang kepada orang-orang yang minta pengampunan, menyampaikan pengaduan kepada Allah di waktu sahur. Maka manfaatkanlah. Allah merupakan zat yang paling pas untuk kita menyampaikan berbagai macam pengaduan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, dan yakinkan selama kita beriman, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, apapun yang kita rasakan selama ini, apakah derita atau bahagia, yakinlah itu merupakan ketetapan dari Allah yang Maha Kuasa, bukan merupakan kehendak orang lain tapi kehendak Allah. Orang yang meyakini ini merupakan ketetapan Allah, kehendak Allah, maka Allah pun akan rela kepada kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astagfirullahaladzim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.